Ya, shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, bagaimana kita mendampingi atau bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam positif? Setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, semua orang berharap demikian. Ada sebuah ilustrasi, seekor belalang yang sedari kecil dipelihara di dalam toples. Toples kaca di mana di sana ditempatkan berbagai kebutuhan belalang itu. Sejak dari kecil, semua kebutuhan belalang itu disiapkan dan dia ditaruh di sebuah toples. Dan suatu ketika, sang pemilik belalang ini melepaskan belalang ini di padang rumput yang hijau. Yang menarik adalah belalang ini begitu senang karena dia melihat padang rumput yang sangat hijau dan dia berlompat ke sana kemari. Ketika dia melompat ke sana kemari, kemudian dia bertemu dengan belalang lainnya. Betapa terkejutnya dia ketika dia berjumpa dengan teman-teman belalang lain yang seusianya. Karena belalang-belalang yang lain bisa melompat 20 kali lipat lebih tinggi dari panjang tubuh mereka. Ya, belalang-belalang itu bisa melompat sangat tinggi. Bahkan belalang bisa terbang setinggi 4,5 meter. Tapi tidak dengan belalang ini. Kenapa? Belalang ini bertanya dengan teman-temannya, ayo lompat yang tinggi, ayo belajar terbang. Kamu bisa terbang, kamu bisa melompat bahkan 20 kali lipat. Lebih tinggi daripada tubuhmu. Tetapi belalang ini tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata sedari kecil belalang ini hidup di dalam toples. Sehingga ketika dia mencoba melompat lebih tinggi, maka dia akan terbentur dengan tutup toples yang ada di atasnya. Nah kata itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, sama juga dengan kita. Ketika kita mendampingi, mendidik anak-anak kita. Kadang kita tergoda mendidik anak-anak kita dengan menempatkan mereka di dalam toples kaca, di mana kita bisa terus mengawasi mereka, di mana kita bisa terus menjaga mereka, tapi pengawasan penjagaan kita itu seperti toples kaca yang tanpa disadari sebenarnya kita sedang membatasi mereka. Sebenarnya kita tidak membuat mereka tumbuh, berkembang, melompat seperti belalang tadi. Kita kadang ingin selalu melihat, selalu mengawasi, tanpa sadar bahwa ternyata anak-anak kita adalah karunia Tuhan yang luar biasa, yang punya potensi luar biasa. Lalu, bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita? Firman Tuhan mengajak kepada kita membaca Ulangan 6, ayat yang keempat, sampai dengan yang ketujuh. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi seruan dari Tuhan Allah yang harus terus-menerus diajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang harus diajarkan? Bahkan mengajarkannya berulang-ulang. Tidak hanya diulang, tetapi ketika kita duduk, ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita berdiri, bahkan firman Tuhan ini selanjutnya, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tuliskanlah itu pada tiang pintu rumahmu, dan terus-menerus. Tapi persoalannya adalah apa yang harus diulang, apa yang harus terus diajarkan. Di sana dikatakan bahwa kasih.
kasih kepada Tuhan Allah, kasih dalam hati dengan segenap jiwa dan kekuatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mendidik kepada anak-anak kita, maka didiklah dengan kasih. Apakah menempatkan mereka di dalam toples, mengawasi mereka, menjaga mereka, itu tidak mendidik dengan kasih, Pak Pendeta? Ya, kadang kasih itu sering diterjemahkan sebagai kasihan. Sering diterjemahkan bahwa kasih itu berarti memenuhi semua kebutuhan. Sering diterjemahkan bahwa kasih itu artinya melindungi dan menjaga. Ya, tapi siapa yang menjaga, siapa yang melindungi? Bukan saudara dan saya. Yang menjaga, yang melindungi adalah Tuhan. Karena itu apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana Allah mengasihi mereka sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Bagaimana Allah mengasihi kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga. Tuhan memberkati, bahkan memberi potensi luar biasa bagi anak-anak kita. Untuk mereka melompat setinggi-tingginya. Untuk mereka tumbuh kembang dengan luar biasa. Tapi mungkin kita sebagai orang tua yang tidak siap. Jangan dulu dong, jangan ini, jangan begitu. Nanti dulu dong, jangan jauh-jauh. Nanti kalau ada apa-apa, nanti bagaimana dan sebagainya. Sebenarnya kita sedang membuat mereka, mendidik mereka tidak dengan kasihnya Tuhan, tapi dengan kasih toples. Kita ingin terus mengawasi, kita kadang ingin terus menjaga, kita kadang ingin terus memagari. Padahal potensi anak kita jauh lebih besar. Bahkan belalang tadi 20 kali lipat lebih tinggi daripada panjang tubuhnya. Itu berarti potensi yang luar biasa. Karena itu dalam Ulangan 6 tadi kita diingatkan bahwa mari mendidik mereka dengan kasih. Dengan apa kasih itu kita didik? Mari kita mendidik anak kita dengan pujian. Pasti kamu mampu. Pasti Tuhan menolongmu. Belajar dengan tekun. Ulangi lagi. Kamu pasti bisa. Ketika kita mendidik anak kita dengan pujian, kamu luar biasa. Bukan hanya dipuji karena nilainya. Bukan hanya dipuji karena dia hebat di sekolahnya. Tapi pujian, pujilah dia bagaimana cara dia belajar. Kakak hebat loh, dengan mengulang terus setiap pelajaran, maka kakak bisa kan? Oh kakak hebat loh, anakku luar biasa. Ketika kamu hidupnya jujur, ketika kamu hidupnya baik, kamu jadi anak yang hebat. Ketika kita dipuji, anak kita akan belajar hidup menghargai. Ketika anak kita dibesarkan dengan perlakuan baik, maka dia belajar bagaimana hidup dengan adil. Dan ketika anak kita dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar mencintai dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga sebagaimana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami diingatkan untuk mendidik anak-anak kami dalam cinta dan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami tergoda untuk mendidik mereka dalam batasan. Bahkan kami kadang menempatkan mereka dalam toples kaca yang mudah kami lihat, kami awasi, tapi sebenarnya mereka terbatasi. Kadang kami tidak percaya dengan potensi yang Tuhan anugerahkan luar biasa bagi anak kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan mendidik mereka dalam cinta dan kasih. Mengasihi Tuhan sebagaimana sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kami. Mari Bapa, tolonglah kami menjadi orang tua yang mendidik anak-anak-Mu dalam kasih dan cintanya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jika melalui firman Tuhan saat ini,
engkau diberkati Tuhan, engkau merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Mari bagikan renungan ini kepada teman, sahabat, saudara, dan juga keluarga di mana saudara tinggal. Tetap semangat, tetap setia dalam Kristus Yesus, dan ingat selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.